Kan sejelas-jelas mungkin beliau biar apa tuh ini buat ibunya rekomen gitu. Terima kasih Suhu. Kok sejelas-jelas mungkin. Berarti suruh ikut kuliah Bude menjelaskan. Ini beliau udah nanyain kuliah berapa lama gitu. Udah nanya-nanya Suhu. Nah, ini pertanyaan saya, ini berobat atau mau kuliah Bude? Apa Mas? Mau apa Mas? Gimana Suhu? Mau diulang? Ya ini yang bahasanya yang mau berobat ini mau kuliah atau mau resep? Mau resep dulu. Nanti kalau memang sudah ini, mungkin beliau kalau ada waktu-waktu pengen ke Suhu gitu, sowan gitu. Ya udah. Kalau mau resep berarti tinggal dituliskan, nggak perlu dijelaskan. Mau kuliah? Mau itu? Udah ketawa. Baik Suhu. Oke, saya kasih pemahaman secara umum, ya. Ini ada Bu Endan nggak di sini? Bu Endan masuk nggak? Nggak ya? Ini Bu Endan pun siap. Bu Endan bukan Mas Asep. Enggak, Bu. Jawabnya enggak. Oke lain enggak gitu. Lanjut, lanjut. Jadi baru 2 hari ini kan beliau ada pasien yang kemarin sebenarnya udah lama. Terus akhirnya karena sudah parah harus diangkat rahimnya. Dia ada kanker serviks, kanker rahim, juga ada penebalan di rahim, dan memang harus diangkat rahimnya, udah luar biasa kesakitannya. Terus kemarin WA saya resepkan untuk 5 atau 7 hari. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Baru sehari minum resep, itu langsung dia keluar gelundung-gelundungan daging, darah, itu keluar pas buang air kecil. Bu Endar yang nanganin itu malah nggak percaya, Suhu, ini kenapa pada keluar daging sama darahnya banyak gitu kan? Ya udah kalau nggak boleh dikeluarin masukin lagi aja. Nah, Bu Endar itu gini nggak percayanya, secepat ini kah Suhu? Ya Allah lah, dimana segala sesuatu itu kalau resepnya itu sesuai dengan kapasitas dan kualitasnya, nggak nunggu lama. Tapi dia nggak percaya, baru minum sehari resep, kok langsung udah keluar daging, keluar darah-darah beku, itu buaya banget sampai 2 hari ini. Malah dia yang resepin malah bingung, kok sehari minum langsung begitu dahsyat, dia langsung reaksi cepat dah gitu. Akhirnya sekarang pendarahan lagi, hari ini yang kedua dan sebagainya. Nah ini harusnya kita semakin memahami dalam konsep resepan. Nah khususnya buat teman Bude atau klien Bude yang tadi kaitan dengan stroke, apalagi ini seorang ibu. Ibu itu buat saya adalah saya surga, bidadarinya Allah di dunia adalah seorang ibu. Jadi berapapun yang kita berikan buat ibu kita tidak akan pernah bisa digantikan. Hanya dengan rupiah berapa yang kita berikan buat orang tua pun tidak bisa menggantikan dengan jasa seorang ibu. Jadi Budi nanti kalau boleh tahu mungkin bisa langsung tiktokan suara. Saya tanya dulu putranya ada berapa Budi? Oh, Bude tidak. Baik Suhu, ini ada beliau Pak Ridwan. Silakan Pak Ridwan komunikasi sama Suhu. Ya, ada berapa saudara Pak? Ya Suhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa saudara Pak putranya dari ibu ini? Putra itu 3 laki-laki Suhu dan 2 perempuan. Ada yang satu lagi tapi sudah misah jauh di Cirebon gitu Bu, Suhu. Ya berarti ada 6 anaknya. Iya. Boleh nomor 246 siapa Pak? 246. Nomor 2. Adik saya. Kalau saya nomor berapa? Saya nomor 1. Oke. Berarti nomor 1 itu lebih ke Bapak. Memang sifatnya Bapak itu api, sifatnya Ibu itu dingin. Jadi Ibu, kalau ada stroke itu berarti ada suatu faktor X yang sebetulnya semestinya tidak terjadi, karena orang yang dingin itu lebih kepada air. Air itu permasalahannya bagian pinggang ke bawah. Nah kalau orang stroke itu adalah terjadi bagian pinggang ke atas, dari ulu hati ke atas itu lebih pada bagian pada permasalahan stroke. Saya boleh tanya, kan Ibu tadi permasalahan stroke ini secara ilmu suhu ya Bude, contoh materi suhu nanti seorang dari jauh ini. Kalau Ibu terjadi sakit stroke-nya di 7 bulan yang lalu ya kurang lebih, ya
saya mau bertanya saja, di sebelum ibu mengalami stroke atau di 7 bulan sebelum terjadi, ibu itu lagi memikirkan banget putra putrinya nomor 2, 4, dan 6. Di antara 3 itu mana yang jadi perhatian ibu sekarang? 2, 4, 6. Ya. Jadi prioritas. Nomor 4 dan 5. Nah, sebenarnya ibu tuh menjadi perhatian, ya itu memikirkan banget. Itu antara putra putrinya yang di antara 2, 4, 6. Ya, kalau 5 itu nasabnya ke bapak. Jadi dia nggak terlalu banget. Nah, biasanya kalau orang yang ada masalah penyakit yang tidak spiritual ini, biasanya dia itu memikirkan banget, ya sampai dia mendalam memikirkan. Nah, bisa jadi putra yang atau putrinya yang keempat tadi ada masalah apa, itu nanti insya Allah bisa kita kuak semuanya. Jadi masalah pengobatannya, kalaupun nanti kita bantu persiapannya, maka yang berhak memberikan minum pertama kali itu lebih kepada putra putrinya nomor 2, 4, dan 6. Kalaupun jauh bisa lewat video call, hanya memberikan minumnya. Setelah itu boleh dilanjutkan yang lainnya. Apa hubungannya ini? Ini adalah kaitan dengan nasab. Nah, kalau mendengar tadi dari permasalahan 7 bulan yang lalu stroke itu terjadi karena terjadi pelemahan pada saraf. Jadi saraf-saraf tubuh manusia itu terjadi pelemahan semua. Kenapa terjadi pelemahan? Lemahnya saraf berarti terbanyaknya sumbatan aliran nutrisi yang masuk pada sel-sel dan saraf seluruh tubuh manusia. Bisa jadi penyempitan, bisa jadi pengentalan, sehingga tidak terjadinya asupan nutrisi. Sering mati. Dan efeknya biasanya Pak, terjadi pengentalan darah. Ada yang ini di luar. Itu umumnya. Ini ya udahlah, Nah, mumpung aja. Kalau dia ada orang yang stroke, Minta air. berarti terjadi pelemahan pada saraf-sarafnya dan terjadinya pengentalan darah atau terjadi keasaman yang berlebih pada tubuh. Belum juga nampak bos. Maka boleh saya tanya tadi Pak Bude atau Ya. Pak Samsuri? Ridwan. Pak Ridwan, beliau stroke-nya di tangan kanan atau tangan kiri atau kaki kanan atau kaki kiri? Tangan kanan dan kaki kanan, Suhu. Ini bukan pada fitur semua ini. Ya, jadi menyalahi fitrah semua. Artinya orang yang kalau orang suhu dingin itu harusnya di tangan kiri dan kaki kiri. Kalau dia ada sebelah kanan, maka dia juga salah satu menyalahi fitrah. Jadi orang-orang yang tidak sesuai pada fitrah ini, kalau diobatin cepat banget sembuhnya. Justru yang susah atau butuh ekstra, kalau dia orang suhunya panas terjadi stroke, penyakit yang pada fitrah. Jadi tidak boleh menggunakan obat, tapi dia lebih dominasi kuatnya nanti adalah dengan pola makan dan pola hidupnya. Jadi sebenarnya ibu ini lagi menahan, banyak menyelisihin fitrah, unek-uneknya banyak. Jadi kalau ditanyain beliau lebih ke sedih terus nangis. Betul, Su. Ya, jadi ditanyaan apapun, ditanyakan kondisi anak, dia tidak bakalan jawab tapi langsung nangis. Karena apa? Dia menahan banget. Menahan tapi tidak tersampaikan. Itulah orang tua kita. Ya. Tapi seringnya kita yang sebagai anak itu ada berita baik diem aja, berita buruk langsung ngabarin. Itu adalah kebalikan sebenarnya. Jadi saran saya Pak untuk yang ibu tadi, ya insya Allah untuk pengobatannya sangat cepat. Jadi kalau memang mau dibantu pengobatan jarak jauh, nanti Bude pas pelatihan suhu nanti boleh dipraktekin Bude. Jadi putra putrinya nanti kalau ada yang ikut acara bisa diobatin dari jarak jauh, hari yang sama, jam yang sama, nanti ngenggam daun apa nanti yang ada di kulkas yang ada di rumah. Jadi untuk membantu pengobatan ibu itu lebih cepat banget. Nah, kalau untuk resep yang diminum, saya sangat menyarankan banget untuk 5 hari pertama atau 7 hari ini, ya itu bisa langsung digembleng untuk dinaikkan suhunya supaya tidak terlalu beku atau dia apalagi terjadi kelembapan, segera dipanaskan. Nah, bicara panas itu bukan sekedar bicara api. Bicara panas lebih pada bicara cahaya. Jadi kalau ruangan aja tidak dapat cahaya, maka jadinya lembab.
Dan lembab itu temannya jin. Ya, suka yang lembab. Maka salah satu kalau ruang tidak ada cahaya itu lembab. Maka salah satu untuk memanaskannya apa? Kena sinar matahari atau dikasih lampu yang terang. Nah, artinya jika seseorang lagi terjadi kelembapan, maka sebenarnya dia butuh penerangan. Penerangan bukan sekedar dilihat fisik lampu, tapi penerangan adalah jiwa atau kalbunya. Dengan apa? Diberikan pemahaman. Makanya saran saya supaya dia tidak menambah orang-orang yang sekitar ibu ini, ya, atau putra-putri untuk keluarga besarnya, itu jangan sering menanyakan tentang kondisi tubuhnya. Ya, terkadang ketidakfahaman sekitar itu justru menjadikan keterpurukan bertambah. Contohnya apa? Menanyakan sesuatu kondisi penyakit yang dia sendiri sebenarnya nggak tahu permasalahannya kenapa. Apalagi bukan pada fitrahnya. Efek kalau ditanyakan itu terus-menerus, contohnya, ya seandainya ketemu putra-putrinya atau temannya, saudaranya, tanyain, ya Allah ibu, kenapa ibu bisa stroke? Pola makannya udah dijaga, pokoknya ditanyakan dengan kaitan pertanyaan yang berhubungan dengan fisik beliau, kondisi beliau. Dia yang ada hanya cuma nangis. Nangis dan nangis, tidak akan pernah mengeluarkan suatu ucapan suara apapun. Kecuali hanya nangis. Dan nangis itu bagi kita adalah suatu jawaban yang dalam. Nah, jadi mata itu kan selalu hidup ya. Nah, jadi saran saya nanti diminumkan untuk 35 hari. Itu pagi 3, siang 3, sore 3, eslotenanya Bude. Siap. Ya. Izumionya untuk 3 atau 5 hari ini diguber dulu. Pagi 1, siang 1, sore 1. Karena apa? Dia akan masuk pada sel DNA. Izumi ini masuk pada sel DNA sampai ke dasar mitokondria, makanan inti sel. Jadi perbaikan sel-sel baru karena orang struktur terjadi banyaknya kematian sel. Jadi butuh direkenerasi sel. Nah, untuk ketenangannya, ya ketenangan beliau supaya lebih rileks, lebih tenang. Nah, segala sesuatu yang menenangkan seluruh tubuh kita adalah otak. Makanan otak adalah oksigen. Maka apa? Dengan NOS 222, dan tambahkan Cider Fresh. Ya, Cider Fresh itu untuk aromatik sama untuk relaksasi saraf otaknya yang dihirup dan nanti bisa diminum. Insya Allah itu sudah sangat bagus. Seandainya pun ya untuk menambah atau memanaskan suhu dari dalam, karena bukan hanya masalah stroke, sumber penyakit itu Bapak Ibu harus tahu ada 3: ketidakseimbangan suhu, ketidakseimbangan hormon, dan ketidakseimbangan angin. Maka nanti sebagai bentuk tambahan yang sifatnya cadangan, itu Bude dipersiapkan untuk gas propnya. Dengan minum pagi 2, siang 2, sorenya 2. Untuk apa? Dia sebagai imun booster orang dewasa, imun booster, plus dia untuk memanaskan, menaikkan suhu tubuhnya. Jadi kalau air tadi itu terlalu beku, maka air yang beku itu perlu dipanaskan. Ya. Nah, seperti itu. Cuman kalau maaf putra-putrinya kalau bisa, kalaupun jengokin ibu, lebih kepada dinaikkan spiritualnya, bukan menanyakan kondisi fisik, tapi dengan berbicara yang sifatnya menyenangkan ibu, atau membicarakan suatu kenangan ibu dengan siapa yang membuat dia senang. Jangan menanyakan fisik. Apalagi, mohon maaf izin, putra-putrinya nanti kalau nemuin ibu, peluk-peluk saja, tapi tangannya jangan sampai nempuk ke bahu belakang. Karena tepukan bahu belakang ini langsung dia kesentuhan sensorik kepada saraf yang sifatnya dia menenangkan. Tapi tenangannya nanti justru dia menambah kesedihannya, tambah nangis lagi. Ya, itu sih ini. Ya, kalau ditepuk itu nanti dia tambah merasa sedih, merasa ini, nangisnya tambah lagi. Bagian bahunya ya. Itu saran saya karena dari pertanyaan Bude saya coba diagnosa. Karena dari suara Bapak siapa tadi Bude? Mohon maaf, Pak Fahmi. Ridwan Su. Oh, Pak Ridwan. Dari suara Pak Ridwan itu, Pak Ridwan itu suhunya api.
Jadi beliau tuh sakitnya di bagian di bagian bahu kanan saja. Beliau jarang sakit. Jadi kalau sakit paling gampang tidur 1 jam, setengah jam selesai, sembuh lagi. Ya, di bagian bahu. Nah, istrinya Pak Ridwan itu sakitnya di bagian lambung sama kaki sebelah kiri. Yang punya istri Bu Suhu. Tuh, duda ini, makanya Bude ngapain duda? Malam subuh bohong, ada keperluan, bercanda. Ya, gitu. Jadi insya Allah coba nanti analisa yang lebih lagi, kita tegakkan analisa baru kita persiapan. Tapi insya Allah ya, coba resepnya tadi udah bagus Bude, 5 hari. Tinggalnya di mana posisinya pasien? Di Jagakarsa Su. Oh, deket mah 3 hari dulu Bude. Nanti kalau ngambil habis kurang 3 hari, pas habis jangan sampai habis banget. Nanti di 3 hari pertama Bude kontrol hari pertama, tanyain gimana efeknya. Biasanya nanti nggak langsung kayak yang lainnya ya. Nanti bisa jadi bangun tidur badan lebih enak, lebih tenang, lebih fresh, nggak sakit, keramnya juga udah mulai kebuka dan sebagainya. Oh ya Bude, tadi gas perutnya nanti bisa ditambahkan, diganti aja Bude, lupa dengan Bionef. Bionef Bude untuk sarafnya. Berarti GS-Pro-nya nggak ya? Iya, mengaktifkan sarafnya aja. Sama ototnya. Berapa Su? 2. Oke, siap. 3 hari insya Allah udah bagus. Sampai 5 hari minimal. 3 hari pertama itu udah ngerasain perbedaan dengan kondisi tubuh yang sebelumnya tanpa kita bantu persiapan. Seperti itu. Insya Allah. Baik Suhu, terima kasih atas penjelasannya. Semoga bermanfaat buat Mas Ridwan dan kesembuhan bundanya. Amin, insya Allah. Niat baik pasti akan Allah datangkan kebaikan. Amin. Terima kasih Insya Allah.